Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zulaika dengan NIM 250102014, Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai kasus perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ini. Nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman etis dalam mengembangkan teknologi informasi di Indonesia karena Pancasila mengandung prinsip moral dan sosial yang menjadi dasar dan menggunakan serta mengembangkan teknologi secara bertanggung jawab. Gimana maksudnya? Yaitu kita masuk ke pembahasan ketuhanan yang Maha Esa. Itu mengingatkan agar teknologi tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan nilai moral dan agama, seperti penyebaran hoaks, pornografi, atau penipuan online. Pengembangan dan penggunaan TI harus menjunjung kejujuran dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang kedua, itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu teknologi harus digunakan untuk meningkatkan martabat manusia, bukan merugikan atau menindas orang lain. Misalnya, kayak menghormati privasi orang lain, tidak melakukan perundungan digital, serta memperhatikan etika dalam menggunakan data pribadi. Yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Gimana? Yaitu penggunaan teknologi sebaiknya memperkuat rasa persatuan kebangsaan, bukan memecah belahkan. Contohnya, tidak ada penyebaran kebencian atau isu sara di media sosial. Sebagai landasan moral, etika, dan arah kebijakan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dunia digital agar tetap sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Apa maksudnya? Yaitu sebagai pedoman digital, nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, keadilan menjadi dasar agar penggunaan teknologi dan internet dilakukan secara bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan menjauhkan penyalahgunaan data, menjaga identitas dan kedaulatan bangsa dengan berpegang pada Pancasila. Indonesia dapat mengembangkan teknologi digital tanpa kehilangan jati diri, budaya, dan nilai-nilai di tengah pengaruhnya global. Penyalahgunaan data, penggunaan oleh aplikasi digital sebuah perusahaan teknologi Indonesia membuat aplikasi belanja online. Namun, tanpa izin mereka menjual data pribadi penggunaan seperti lokasi dan riwayat pembelanjaan ke pihak lain untuk keuntungan bisnis. Jadi cara penyelesaiannya itu di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana? Yaitu perusahaan harus menghormati hak privasi penggunaan sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat manusia. Yang kedua, yaitu penggunaan data pribadi harus berdasarkan izin dan transparansi, bukan semata-mata untuk keuntungan ekonomi saja. Lanjut yang untuk sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana? Yaitu teknologi harus memberikan manfaat yang merata bagi semua, bukan hanya untuk kepentingan perusahaan besar. Lanjut yang ketiga, pemerintah dan perkembangan perlu membuat sistem digital yang melindungi penggunaan kecil dari pengeksploitasi dan pemberian akses yang adil terhadap layanan digital. Pemerataan akses infrastruktur, prioritasan daerah 3T, pembangunan jaringan internet berkecepatan tinggi harus diutamakan di wilayah tertinggal, terdepan, terluar. Akses perangkat keras, menyediakan subsidi atau bantuan perangkat digital seperti HP, laptop, atau tablet bagi keluarga yang kurang mampu. Pusat akses publik, menyediakan pusat internet, komunikasi atau ruang belajar digital gratis di daerah minim. Yang kedua yaitu pendidikan atau literasi inklusif. Program literasi digital masif melatih masyarakat semua usia dalam keterampilan digital, etika, dan keamanan siber. Peningkatan kompetensi guru, memastikan semua guru termasuk di daerah terpencil memiliki kompetensi digital untuk mengintegrasikan teknologi dalam mengajarkan konten pengajaran. Dalam konteks AI dan data, yaitu penerapan ini berfokus pada kedaulatan rakyat. Pastikan
keputusan AI memihak kepada kepentingan umum, yaitu bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu saja. Selanjutnya, yaitu kebijaksanaan menggunakan AI tidak hanya untuk efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Lanjut, permusyawaratan dan perwakilan melibatkan berbagai pihak, pemerintah, akademis, industri, dan masyarakat dalam perancangannya, serta implementasi dan pengawasan sistem AI. 1. Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan, yaitu penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, kehilangan identitas nasional. Yang kedua, dekadensi moral dan krisis etika, perilaku tidak beradab di ruang digital, dan individualisme serta konsumtif. Sekian paparan penjelasan saya mengenai perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.